Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do the cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again untuk update Bitcoin. Jadi kita lihat sepanjang hari ini Bitcoin drop signifikan back to $30,000 after beberapa bulan ya kita bilang ya bermain di atas area $30,000. Finally dia balik lagi teman-teman sampai ke angka awal $30,000 ya, sekitaran tanggal 19 Juli 2021. So what happened with Bitcoin? Kita bakal bahas lebih lengkapnya di dalam video ini, terutama untuk price actionnya. Dan hopefully you guys enjoy. Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman. Jangan lupa juga untuk give me your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas. Dan let's dive into the content. Pertama teman-teman, kita dapat informasi ya. Jadi ini sebenarnya katanya breaking news. Luna just emptied their BTC reserve wallet at $1.4 billion. Well, ini sebenarnya adalah angka yang dia beli kemarin ya. Kalau misalnya kita lihat Luna Foundation terakhir itu beli 1.5 billion ya. Wait a second. Nah ini ya, Luna Foundation acquire $1.5 billion in Bitcoin to reinforce the stablecoin reserves. Seperti yang kita ketahui teman-teman, LFG itu adalah Luna Foundation Guard, which means ada hubungannya dengan pergerakan harga Luna. Dan seperti yang kita lihat hari ini Luna mengalami penurunan lebih kurang 19%. Tadi sebenarnya waktu saya update itu posisi Luna itu udah turun lagi sampai $42.96, which means total penurunan dia adalah sekitar 33% dalam waktu satu hari teman-teman, pada saat Bitcoinnya tertekan tentunya ya. Nah, ngelihat situasi seperti ini, apakah karena di sini Luna menunjukkan bahwa dia telah jual Bitcoinnya yang menyebabkan Bitcoinnya turun dan juga Lunanya sendiri mengalami koreksi yang begitu signifikan dan begitu fatal? Sebenarnya kalau di sini dia tadi ada news masuk juga ya. Di sini dicoba untuk menjelaskan bahwa Luna Foundation Guard will lend 1.5 billion in Bitcoin and Terra USD atau UST to defend the peg of its algorithm atau algorithmic stablecoin to the US dollar ya. In a tweet thread, the Singapore-based LFG said it would loan $750 million worth of BTC to trading firms to help protect the peg, and also loan $750 million in USD to accumulate Bitcoin to help normalize the market. Baik banget, dia pengen coba menstabilkan kondisi market, dan mungkin ini kalau kita lihat ya, reboundnya lumayan signifikan dan angkanya itu di kisaran 30.300. Apakah balik lagi si Do Kwon yang beli ya, Do Kwon dan nggak tahu nih mungkin Terra co-founder ya, Daniel Shin and Do Kwon, mungkin mereka berdua yang beli ya. And then in a separate tweet thread, Do Kwon, the project founder, said the move to loan out $750 million of Bitcoin shouldn't be seen as LFG trying to exit its BTC position, but rather increasing the liquidity around the USD peg. LFG will buy more BTC if USD expands from here, which we think is the more likely outcome, Do Kwon said. Jadi intinya Do Kwon bilang dengan penyampaian ini seperti yang kita tahu ya teman-teman, si Luna ini sekarang posisinya lagi banyak diserang, terutama USD atau Terra dollar ya, ini lagi banyak diserang dan luar biasa signifikan ya. Kalau teman-teman lihat ya, part of reason why USD briefly broke its back was the large quantities of USD that were withdrawn from liquidity pools on the centralized exchange curve, while $192 million of USD was dumped. Jadi intinya banyak orang yang buang USD, dan itu yang menyebabkan USD itu turun tadi parah teman-teman. Ini kalau bisa dibilang parah, kenapa? Karena kan yang namanya US dollar harusnya 1:1, ini $0.987 before climbing back to $1. Jadi intinya kenapa Luna drop? Balik lagi, Luna itu kalau misalkan USD-nya drop, USD-nya kita bilang apa ya, kalau harga USD-nya turun karena banyak banget yang udah lepas USD, itu Luna terpaksa harus beli USD atau jual ke USD, anggapannya seperti itu. Dan itu kan fungsinya Luna sebagai
kita bilangnya itu sebagai yang mengontrol lah supaya si harga USD itu bisa tetap 1:1 terhadap dolar. Dan sayangnya dengan kondisi terakhir kita lihat ya, USD itu didump sekitar 192 juta dolar Amerika ya, setara senilai dengan USD itu didump, sehingga menyebabkan Luna drop begitu signifikan karena Luna harus digunakan untuk mengcover dia punya kita bilang supply and demand lah, supaya USD-nya itu tetap 1:1. Nah, di sini disampaikan bahwa Dukwon meminjamkan ya atau loan out 750 million of Bitcoin. Jadi dia katakan ini jangan dianggap seperti Luna Foundation Guard lagi exit di market gitu loh. Jadi mungkin hal itu yang menyebabkan Bitcoin juga akhirnya terkena dump begitu signifikannya ya. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan dengan pembahasan ini, mudah-mudahan Dukwon nggak bohong lah ya. Ini kalau ngeliat Dukwon nih sebenarnya kalau dari sini kayak anak kecil ya dia. Kayak anak kecil lah, ini kayak anak baru umur 19 tahun 20 tahun ya, luar biasa dia, emang udah mantap sekali ya. Jadi ya itu kira-kira mungkin news yang bisa menggerakkan market hari ini, termasuk Luna sendiri kita ngelihat harganya drop 33% ya. Tadi so far lowestnya, which means ya ini menjadi satu concern dan kita perlu perhatikan apakah Bitcoin saat ini dikendalikan oleh Luna atau LFG alias Luna Foundation Guard. Alright. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau misalnya untuk pergerakan Bitcoin, waktu terakhir kita melihat dia break dari kisaran trendline ini ya, time frame daily. Ini sekitaran $36.000. Sebetulnya saya pribadi itu mendecide untuk entry short pada Bitcoin. Jadi kalau teman-teman perhatikan, memang saya sempat berikan update ya, karena saya pengen juga kasih tahu ke teman-teman ya, guys, saya short BTC di kisaran area ini ya, kisaran range 36.100, stop loss placement di range 37.600, detail menyusul. Untuk risk saya set di 3%, jadi ini lebih ke swing trade. Ini termasuk high risk karena saya posisinya sell atau short di area lowest daripada Bitcoin ya, dengan ekspektasi dia create lower low. Well, sebenarnya ini something yang saya pengen sharing nanti, tapi mungkin kita sharing agak di belakang lah ya. Intinya saya pada Bitcoin saat ini masih cenderung bearish karena saya personally juga short, dan saya cukup confident Bitcoin masih bisa drop lagi. Karena teman-teman kalau misalnya ingat dengan pembahasan kita pada weekly update, kita ngelihat ada situasi di mana Bitcoin itu bisa jadi membentuk semacam falling wedge pattern, which means kalau kita demikian membentuk falling wedge pattern, potential target bawahnya itu masih ada sampai kisaran $28.000 ya. Barulah kemudian whether kita rebound, which is misalnya ngetes kisaran level 37.000 atau bahkan lebih rendah. Ya, kita lihat teman-teman ya, apakah setelah itu overall kita bakal ngetes sampai ke moving average 200 time frame weekly. Karena udah kita bahas ya kemarin, ketika Bitcoin secara time frame weekly dia break dari moving average 50, lalu dia retest moving average 50, dan kebiasaannya adalah balik sampai ke kisaran moving average 200-nya pada time frame weekly. Dan itu adalah yang perlu kita perhatikan saat ini. Ya, terlepas dari beberapa skenario yang kita punya, well, salah satunya adalah yang tadi saya jelaskan, dan untuk yang salah satu lagi yaitu zigzag, flat corrective pattern, kita masih bisa menemukan potensi bottom di kisaran level $30.000. But we still have to pay attention. Apakah di sini kita sama-sama lihat ya, teman-teman, apakah di sini posisinya si Bitcoin sendiri sudah mulai slowing down dari sisi sellersnya? Karena kalau yang saya ngelihat saat ini masih cepat dan masih kencang sekali ya. Kalau teman-teman pernah dengar perumpamaan don't catch the falling knife, well, this is what happened with Bitcoin. Dan jangan mencoba untuk menangkap pisau yang jatuh yang begitu cepat. Saya cukup yakin orang-orang pasti udah pasang jaring. Mungkin ada yang pasang di 34.000, mungkin ada yang pasang di 33.000, mungkin ada yang pasang di 32.500. Ternyata di 15, dan akhirnya sampailah ke area supportnya dia. Dan kalau saya lihat lagi, ini saya tambahkan satu angka lagi guys ya, dari Fibonacci extensionnya. Kita bisa tambah 1382 juga, karena menurut saya juga ini adalah potential area untuk wave 3. So far untuk pergerakan saat ini, wave 3 itu bisa berkisar antara 30.600, which means sudah tercapai karena kita langsung rebound signifikan ke 31.600, atau kisaran 29.586, which means ini almost kita bisa bilang lowestnya pada 22 Juni 2021 lalu ya. Nah, kalau lihat dengan kondisi seperti ini, to be honest guys, ini perlu jadi pertimbangan
pertimbangan untuk teman-teman perhatikan ya. Apakah di sini kita akan melihat Bitcoin meneruskan pelemahannya atau cenderung closing pada time frame daily dengan reaction tertentu sehingga mengkonfirmasi bahwa area ini adalah potential supportnya kita. Alright. Nah, saya lihat beberapa viewers ada yang bertanya ya soal coba dong jelasin kenapa kita traders ya, istilahnya kita traders bilang ini kecenderungan sudah wave 5 ya, wave 5 untuk finishing wave 3, which means keseluruhan ini adalah ABC korektif menuju wave 4, kan begitu teman-teman. Nah, ini saya sharingkan sedikit sama teman-teman sekalian ya, hopefully bisa memberikan sedikit pencerahan guys. Nah, pertama kita ubah dulu chart dari logarithmic karena kita nggak bisa ngelihat secara clear ya. Nah, ini yang perlu kita pahami guys, kalau saya menilai ini wave 1 sebetulnya ya. Ini overall wave 1, lalu ini wave 2, dan terakhir finishing wave 3. Kenapa di kisaran level tersebut nanti saya jelaskan ya. Baru wave 4 dan terakhir wave 5. Kalau kalian perhatikan ini wave 4, seperti yang tadi sudah saya berikan ya, beberapa outlook potential pada wave 4. Bisa jadi ABC flat, bisa jadi ABC expanded. Kalau misalnya untuk running flat tentu saja sudah tidak bisa karena posisinya sudah balik lagi ke lowest levelnya. Nah, ini perkiraan saya pribadi, jujur aja, kita berarti sedang finishing wave 4. Nah, kenapa sih saya nggak bilang ini sebagai wave 3, lalu di sini wave 4 dan terakhir wave 5? Ya, ada salah satu viewer saya yang bilang seperti itu. Artinya saat ini mungkin kita lagi masuk ke wave A, B, dan C wave corrective pattern. Nah, cuman ada beberapa hal yang saya pribadi kurang setuju. Pertama, based memang kalau misalnya kita lihat dari Elliott wave theory sendiri, itu untuk karakteristik wave 5 menurut saya sangat memenuhi syarat ya. Which means kalau kita gunakan teorinya sendiri ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, volume is often lower in wave 5 than in wave 3 and many momentum indicators start to show divergence. Alright. Nah, ini sebenarnya situasi kayak gini, ini udah menunjukkan ya bahwa divergence ini bisa menjadi sebuah pegangan kita untuk kita mengetahui apakah ini udah wave 5 atau belum gitu. Nah, kenapa kita katakan wave 3 tuh di sini? Teman-teman pasti tahu dong di dalam wave 3 itu kan ada pergerakan atau berproses wave by wave-nya. To be honest, teman-teman kalau ngelihat ini pergerakan ini so far sekali penguatan flat sideways, sekali penguatan and then boom wave 1, lalu dia pull back for the first time, beda seperti yang sebelumnya ya. Jadi kita bisa consider ini maybe like ABC corrective pattern, which is ini wave 2-nya, and then wave 3-nya sorry teman-teman, sorry saya update dulu sedikit. Wave 1, and then wave 2 potentially, wave 3 potentially, wave 4 potentially, dan terakhir wave 5 potentially. Kita ubah dulu jadi minuscule biar teman-teman bisa ada gambarannya lebih clear ya. Nah, kalau kalian lihat kenapa saya katakan ini adalah finishing of wave 3, coba deh perhatiin guys ya. Ini secara karakteristik wave 5 sebenarnya menunjukkan bahwa yes, it's clearly adanya decline ya. Kalau kalian perhatikan decline terhadap wave 3 dan wave 5-nya, comparisonnya kelihatan ya, ini decline. Tapi dari segi market menunjukkan, selain itu maksudnya dari segi market menunjukkan adanya potensi terbentuk rising wedge pattern, which means ini adalah bearish reversal pattern. You already know, kalau kalian udah follow YouTube channel saya cukup lama pasti harusnya tahu. Nah, terus teman-teman dari segi indikator sudah menunjukkan adanya strong divergence atau major divergence, dan ini ya balik lagi saya menggunakan teorinya yang tertulis di sini memang bahwa kecenderungan momentum indicator start to show divergence, which means RSI adalah momentum indicator. Nah, lihat dari sini saya pikir ini ideal untuk kita katakan sebagai wave 5. Jadi buat teman-teman yang kemarin masih nanyain ya, kok lu kenapa nggak tulis itu wave 5? I mean wave 3 terus dia turun, wave 4 baru terakhir wave 5. Menurut saya bukan kita ngomong cocokmologi, tapi memang faktanya prosesnya menurut saya tidak seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini jatuhnya seperti ABC ya. Wave 1, wave 2, wave 3 ya. Wave 1, bergeser lagi. Ini jatuhnya kayak gini teman-teman, wave 1, wave 2, and then potential wave 3, wave 4, dan terakhir wave 5 ya. Kalau kita lihat prosesnya, ini recovery-nya seperti ini, ABC ya. Dari ABC-nya teman-teman lihat ini wave 1, wave 2, wave 3, potentially wave 4, dan terakhir wave 5. Dapatlah A ya. Lalu untuk B-nya itu prosesnya lebih kurang harusnya 3 wave ke bawah, which means WXY ya. Baru kemudian dia reverse lagi going up to the wave 1,
wave 2, and then potentially wave 3, wave 4, dan terakhir wave 5. Ini udah 5 wave teman-teman ya, menuju ke C wave corrective pattern. Lebih kurangnya seperti itu. Nah, ini cuman baru yang kecil. Jadi kalau kita lihat secara major, gambarannya kayak gini. Ini adalah A, ini adalah B, and then potentially saat ini adalah mencari C wave corrective pattern untuk finishing wave 4-nya ya. Kira-kira begitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan wave 4-nya tuh di mana? Saat ini yang berpotensi adalah, let's say kita ngelihat dia membentuk ABC flat corrective pattern, which means ekspektasinya adalah yang seperti ini, regular flat corrective pattern. Maka prosesnya yang kelima itu, C wave-nya kecenderungan membentuk 5 wave pergerakan lebih kurang. So, kalau kalian perhatikan, ini kenapa saya consider sebagai potential 5 wave pergerakan? Boleh teman-teman perhatikan di sini ya. Let's say ini adalah penurunan in total ya. Ini penurunan in total, wave 1, wave 2, and then potential wave 3. Lalu sekarang kita lihat ada potential wave 4 yang terakhir menuju ke wave 5 sekaligus C wave corrective pattern. Ya, ini adalah pertimbangan yang saat ini saya perhatikan, personally saya perhatikan. Cuman untuk menuju ke wave 5 dan wave 4 ini ya, untuk C wave-nya, untuk wave 5 sekaligus itu pasti di dalamnya melalui proses ya. Nah, proses ini yang bikin jadi tambah panjang lagi. Kalau kita lihat di sini ada kemungkinan membentuk semacam kalian bisa katakan terakhir ini seperti bearish flag pattern. Tapi kalau kita lihat di dalamnya ini prosesnya sebenarnya mencangkup ABC corrective pattern ya untuk wave 4-nya. Jadi kalau saya geser seperti ini seperti ini. Ini kalian bisa perhatikan, ini adalah wave 4-nya kita, ya. Jadi untuk wave 4 itu terdiri dari ABC corrective pattern ya. So far itu yang saya ngelihat. Jadi kalau misalnya kita lihat potential untuk dia pergerakan ke bawah, ini kayak wave 1, wave 2-nya di C. Ini harusnya ya teman-teman. Atau sebentar, saya cek dulu biar make sure nggak salah. Ya benar. So far di sana ya untuk wave 1, wave 2. Nah, sekarang untuk proses dia menuju ke fifth wave atau C wave-nya, kita bisa munculkan yang namanya ini ke close ya. Kita bisa lihat dan ukur menggunakan yang namanya elite wave theory juga. Jadi kalau kita lihat di sini wave 1, wave 2 dan sekarang kita lagi menuju wave 3, which means pergerakannya akan seperti ini. Wave 1, wave 2, potentially wave 3, and then potentially rebound for wave 4, baru terakhir dia finishing menuju ke wave 5, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat ini wave 5-nya lebih gede, jatuhnya kayak gini. Lalu yang di sini itu benar yang kecil ya. So far pergerakannya seperti ini. Wave 1, wave 2, wave 3, potential wave 4, baru terakhir dia menuju ke wave 5. Alright, nah itu teman-teman sebenarnya untuk sharing Bitcoin kondisi terkini. Jadi kalau saya pikir, sorry banget videonya seandainya agak lama, saya nggak perlu bahas yang hourly, short term, karena memang ngelihat posisi pergerakannya ini memang masih possible banget untuk kita ngelihat Bitcoin kembali retest dan kembali drop lagi ya. Jadi perhatikan teman-teman, untuk potential wave 3-nya kita bisa ukur menggunakan Fibonacci extension. Jadi kita tarik dari wave 1-nya, kita tarik ke potential wave 2. Lalu jangan lupa untuk tidak menggunakan logarithmic chart ya. Dan so far kita mendapati bahwa antara area sekitar $3.782 dan juga kisaran area 29.732. Sorry banget, saya udah ngantuk ya teman-teman ya. Tapi ya tetap kita kasih update anyway karena teman-teman request ya untuk tanya. Jadi wave 1 udah officially di break dan kita mungkin sekarang mendapatkan reaction pada wave 1272 serta 1382 pada Fibonacci retracement. So I guess if this is the bottom, then we could be likely to see potential wave 4 yang artinya dia akan reverse atau rebound, dan kita bisa ukur menggunakan yang namanya Fibonacci retracement, di mana wave 4 punya karakteristik biasanya tidak melampaui Fibonacci 38,2%, which means mungkin prosesnya nanti akan takes time banget, bisa jadi kayak sideways atau range atau mungkin rising wedge, baru kemudian kita bisa melihat ada indikasi penurunan. Nah so far teman-teman, saya nggak bilang ini adalah potensi bener-bener bottomnya dia, nggak bisa lebih rendah dari ini ya. Kita tetap perlu perhatikan atau mempertimbangkan berbagai analisis yang sudah saya keluarkan ke teman-teman juga ya, seperti misalkan contoh testing di MA 200 atau kita testing ke falling wedge patternnya di bagian bawah, dan itu di kisaran $28.000. Alright, nah teman-teman itu aja paling ya pesan dari saya.
kita stay safe, jangan terburu-buru, jangan pengennya mau profit terus kayak everyday harus profit. Jadi kalau nggak trading rasanya gatel teman-teman ya. Jangan sampai emotion yang mengkontrol diri kita. Pastikan kita yang mengkontrol emotion dan pikiran kita. Lebih kurangnya itu yang bisa saya updatekan untuk Bitcoin. Saya pengen kasih sedikit tambahan teman-teman. Jadi di community ada yang sharing usul kok, coba post hasil real tradingnya biar ada bukti, bukan hanya teori saja. Saya katakan di sini teman-teman, usul kamu sudah pernah saya lakukan dan netizen malah tidak suka atau cenderung menghujat. Jadi maksud saya adalah saya lebih prefer untuk tidak show. Ya, balik lagi tergantung teman-teman sekalian penilaiannya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman menilai bahwa memang saya ngerti apa yang saya lakukan, saya ngerti apa yang saya analisis, then go ahead. Might be a very good channel to follow ya istilahnya, atau untuk di subscribe. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang teman-teman ekspektasikan, then simply just unsubscribe this channel, dan maybe kalian bisa menemukan itu di tempat lain yang lebih cocok dan lebih friendly ibaratnya. Alright, jadi itu adalah pertimbangan dari saya ya, setidaknya untuk time frame daily kira-kira gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan klarifikasi atau penjelasan, clarified yang kita bilangnya, yang artinya bukan berarti harga langsung turun, drop dan lain sebagainya. Teman-teman ingat ya, kita perlu rebound dulu untuk kemudian menjemput another selling order atau selling pressure yang bisa menekan harga Bitcoin lebih rendah lagi, dan itu sometimes perlu terjadi. Dan seperti yang kita lihat pada beberapa market crypto pun terjadi. Dan so far kalau lihat saat ini kita testing pada kisaran level yang paling majornya, support paling majornya pada time frame daily, dan itu di kisaran level $30,000. Alright. Nah teman-teman, sedikit tambahan dari yang tadi, karena saya sudah short Bitcoin, saya pengen tunjukin aja kalau saya posisi lagi running profit sekitar 2.290% waktu harga Bitcoin di $30,473. Alright. Jadi nggak perlu saya menunjukkan bukti sebenarnya. I think teman-teman bijaksana aja lah dalam memanfaatkan konten saya, memanfaatkan apa yang saya sharingkan. Kalau teman-teman merasa masuk akal, then go ahead, you can hit the subscribe channel. Jadi kalau misalnya kalian suka juga dengan pembahasan yang barusan saya sampaikan menggunakan Elliott Wave Theory, sehingga kalian bisa lebih mendapatkan pencerahan terkait situasi apa yang saat ini sedang terjadi pada market cryptocurrency. Dan so far kalau saya lihat ini adalah something yang perlu kita pertimbangkan dan make sense untuk kita perhatikan, yaitu kisaran bottom area bawahnya di antara area-area kisaran $26,000-$27,000. Alright. Nah teman-teman, one more before saya tutup, saya cuma pengen remind bahwa I'm not a financial advice. Once again, saya cuma di sini bikin video untuk opini saya pribadi supaya saya bisa track down position saya juga, dan sudah pasti teman-teman di sini yang nonton juga ikut mendapatkan manfaatnya. Dan saya harap teman-teman semua di sini bisa menyebarkan kebaikan. Jika kalian tahu banyak hal, kalian tahu beberapa hal yang mungkin bisa membantu orang lain, why not share it to other people, because sharing is caring. Dan biasanya Tuhan gak akan tutup mata ya kalau ngelihat kita juga berbagi pada orang lain. Mudah-mudahan sih rezeki kita juga dilimpahkan dan dilipat gandakan. Alright. Nah paling teman-teman itu aja sedikit pesan dari saya. I'm doing trade on Bitcoin, I'm doing trade short pada Bitcoin terutama, dan akan muncul biasanya timbul pertanyaan di berapa OTP dan di berapa boleh serok. Kalau saya pribadi, do not time the market, karena kita nggak tahu sejauh mana dia bakal drop. Kita cuma bisa lihat based on price action, kita cuma bisa lihat based on historical data, tapi tidak menjamin dan bukan merupakan sebuah jaminan bahwa harga akan mencapai angka atau level tersebut. Alright, so I think teman-teman that's it for the information that I can share to you guys through this YouTube channel. Hopefully you guys can have a very good and positive feedback for me. Jadi make sure kalian juga, ya pokoknya gitulah ya. Saya harap kalian cuan lah, intinya begitu. Have a nice day everybody. Hope to see you guys again in the next update. God bless everyone. Sorry banget untuk videonya yang cukup panjang, tapi mudah-mudahan tadi penjelasan Elliott Wave Theory sedikit kalian bisa dapetin gambaran dan potensi atau forecast market ke depannya. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless you all. Cheers and bye-bye.